dan mengucap syukur untuk setiap pimpinan-Mu dalam habis-habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan supaya kami boleh berkumpul via Zoom pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap apa yang disampaikan Bang Henry dan setiap firman-Mu, Tuhan, yang boleh mengubahkan pikiran kami, Tuhan, mengubahkan pandangan kami mengenai firman-Mu, Tuhan, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami serta berkat menjadi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau boleh berkati juga setiap kami yang mendengarnya, biar setiap kami mengerti apa yang disampaikan Bang Henry. Pujilah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bahas mengenai Paskah. Untuk waktu selanjutnya silakan Bang Henry. Oke, salam semuanya, kakak-kakak. Ya, kita akan bahas tentang Paskah. Salam Kak Alter. Iya, Kak Alter baru pertama kali gabung. Ya, kita akan mulai ya, kakak-kakak. Ya. Ya, keluar ya. Ya, hari ini kita bicara tentang Paskah ya. Ya, pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah bahas 10 tula yang di Mesir ya. Yang pertama di mana Sungai Nil berubah menjadi warna darah ya. Katak di seluruh Mesir itu tula kedua. Terus tula ketiga nyamuk di seluruh Mesir. Terus tula keempat lalat di seluruh Mesir. Tula kelima yaitu penyakit sampar yang menyerang domba, kambing, sapi, ya semua ternak. Kemudian ada tula yang keenam yaitu bara atau borok, ya itu terjadi di seluruh Mesir. Kemudian ada hujan es maupun hujan api, ya. Kemudian belalang memenuhi Mesir, ya, tula ke-8, sehingga seluruh tanaman yang ada di Mesir habis dimakan. Kemudian 3 hari kegelapan memenuhi Mesir, ya, tula ke-9. Ini 3 hari terjadi kegelapan memenuhi Mesir. Dan tula terakhir, semua anak sulung mati, kecuali orang Israel yang ada di Gosen. Ya, nanti kita akan lihat mengapa Tuhan memerintahkan Musa agar bangsa Israel menyembelih anak domba atau kambing yang berumur 1 tahun. Cacat celah, dagingnya harus dipanggang, sedangkan darahnya harus dioles ke tiang pintu
kiri, kanan, dan atasnya. Sehingga maut itu datang. Saat maut itu datang, Tuhan akan melewatkan maut itu. Sorry, ini hilang ya. Betul. Sebentar. Oke, kita lihat ya. Di situ hari ini kita bicara tentang Paskah. Bahasa Inggrisnya Passover atau melewati, yang artinya melewati. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Pada tulah terakhir, yaitu yang ke-10, klimaksnya adalah Tuhan menghukum Mesir dengan kematian seluruh anak sulung di Mesir, bahkan termasuk anak sulung hewan-hewan di Mesir. Ya, tetapi kematian itu melewati Passover. Ya, artinya anak-anak sulung yang di Israel, anak-anak sulung bangsa Israel yang ada di Gosen, ya, kematian itu melewati mereka. Karena apa? Karena mereka mengoleskan darah anak domba pada pintu rumahnya. Itu Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ya. Jadi tulah terakhir inilah yang akhirnya membuat Israel diperbolehkan keluar dari Mesir oleh Firaun dan seluruh orang Mesir. Jadi orang Mesir ini menyuruh bangsa Israel cepat keluar, nanti kami semakin banyak mengalami kematian. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan Israel harus merayakan hari ini turun temurun untuk selamanya. Ya, yang disebut Paskah. Ya. Ya. Paskah, ya. Jadi Paskah ini diperingati tanggal 14 bulan pertama. Ya, masih dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Bulan Abib yang kemudian hari disebut bulan Nisan. Ya. Jadi di hari itu seluruh jemaah Israel berkumpul dan harus menyembelih anak domba pada waktu senja. Jadi sebelum mereka melakukan Paskah, mereka harus berkumpul dan harus menyembelih anak domba pada waktu senja. Pada waktu senja ya. Dan dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atasnya. Ya. Jadi Paskah mula-mula yaitu yang diolesi darah di pintu kiri, kanan, dan atas agar maut ya, agar maut itu lewat dari rumah Israel dan bangsa Israel nggak boleh keluar saat maut itu sedang lewat ya, atau pada saat terjadi tulah yang ke-10 itu. Jadi tidak boleh keluar rumah sampai besok paginya. Kita bisa melihat ya bangsa Israel melakukan mengolesi darah itu ya di kedua tiang pintu dan atasnya. Terus pada tulah terakhir yaitu yang ke-10, klimaksnya adalah Tuhan menghukum Mesir dengan kematian seluruh anak sulung di Mesir, bahkan termasuk anak sulung hewan-hewan di Mesir. Ini tadi udah ya. Ya, ini udah. Saya lanjut. Ya.
Iya. Jadi daging domba itu atau binatang yang dipotong itu harus dipanggang dan dimakan malam itu juga. Artinya habis, nggak boleh bermalam, harus habis saat itu. Dimakan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Ya, jadi malam itu ya Tuhan mengeksekusi seluruh anak sulung manusia dan hewan di Mesir, sekaligus menghukum semua Allah yang ada di Mesir. Jadi tujuannya ya tulah yang ke-10 itu adalah memberikan hukuman atau ya sanksi bagi orang-orang yang melawan perintah Tuhan. Jadi daging itu tidak boleh dimakan mentah atau direbus. Ya, daging domba atau daging kambing atau daging apapun itu nggak boleh dimakan mentah atau direbus. Semuanya harus dipanggang dengan api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Ya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, jadi kakak-kakak, teman-teman, diperhatikan ya, itulah Paskah bagi Tuhan. Bahwa makanan tadi, daging itu harus habis, nggak boleh ya sisa sampai besok. Terus pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Iya. Malam itu, ini tadi saya bilang, malam itu Tuhan mengeksekusi seluruh anak sulung manusia dan hewan di Mesir, sekaligus menghukum semua Allah di Mesir. Ya. Hanya rumah orang Israel yang di tiang pintu dan di ambangnya terdapat darah anak domba yang akan dilalui oleh kematian. Jadi yang ada darah di tiang pintu mereka, kematian akan melalui mereka. Ya, kematian akan melewati mereka. Tapi yang tidak ada tiang ya yang diolesi darah, maka mereka akan mengalami kematian. Ya, jadi sangat penting ya darah itu. Ini akan menjadi peringatan selamanya turun-temurun. Dan Israel harus merayakan hari raya roti tidak beragi ini selama 7 hari. Jadi dan Israel harus merayakan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Jadi rupanya ketika Paskah yang pertama harus menyembelih anak domba untuk dibakar ya, darahnya diolesi. Terus yang kedua, dagingnya harus dimakan sampai habis. Baru tadi saya bilang darahnya dioles ke pintu kanan, kiri, atas. Ya. Selain itu juga dikatakan di situ dikatakan di situ juga makan roti yang tidak beragi. Ya. Jadi waktu bangsa Israel, inilah awal mulanya ya, roti tidak beragi itu. Waktu bangsa Israel disuruh bangsa Mesir, orang Mesir untuk buru-buru cepat-cepat keluar. Sehingga adonan roti mereka tidak beragi. Itu asal mulanya. Nanti kita akan lihat
Teman-teman bisa lihat di kitab Keluaran pasal 12 ayat 18 sampai 19. Ya. Jadi sangat jelas dikatakan di situ, ya. Ya. Oh ya, sebentar. Itu tadi ada dikatakan itu ya. Jadi yang pertama itu ya, jadi rupanya ketiga Paskah, yang pertama itu harus menyembelih anak domba untuk dibakar dan dimakan sampai habis. Darahnya diolesi ke tiang pintu kanan, kiri, atas. Terus yang kedua di situ dikatakan apa? Ya, dikatakan juga makan roti yang tidak beragi. Yang ketiga ya, yaitu sayur pahit ya. Jadi mereka harus makan sayur pahit. Ya, itu dalam Keluaran pasal 12 ayat 8. Jadi ada 3, kalau orang ingin bangsa Israel merayakan Paskah yang harus mereka persiapkan. Ya. Arti Paskah ya, dalam Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai 28, Keluaran 13 ayat 8 dan 14. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Ya. Jadi ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, jadi seandainya tadi saya bilang rumah itu tidak diolesi oleh darah, pasti mereka akan mengalami kematian. Ya. Jadi yang boleh merayakan Paskah itu yang pertama kita akan lihat ya ini. Yang boleh merayakan Paskah itu, ini perhatikan baik-baik. Ya, ayat 43, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ya, oke. Jadi yang boleh merayakan Paskah, perhatikan ini. Ya, yang boleh merayakan Paskah, yang pertama adalah ya, yang jelas pasti tuan rumahnya. Yang kedua, seorang budak belian yang sudah disunat. Ya, kalau belum disunat nggak boleh. Ya. Pendatang dan upahan tidak boleh memakannya. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Jadi seorang budak belian yang sudah disunat boleh, yang belum disunat tidak boleh, ya. Terus apabila orang asing menetap dan disunat, barulah boleh ikut serta dan dianggap sebagai Israel asli. Jadi kalau ada orang asing, mereka menetap tapi mau disunat, baru mereka boleh ya merayakan Paskah. Itu teman-teman nanti baca ya di Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai 51. Jadi yang boleh merayakan Paskah adalah yang masuk ke dalam perjanjian. Jadi sunat itu adalah perjanjian dengan Tuhan dan akan dianggap sebagai asli keturunan Abraham. Ya, kakak-kakak. Ya,
keluar dari Mesir, Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 42 dan 51. Jadi, dan terjadilah kematian anak sulung seluruh Mesir, termasuk anak-anak sulung Firaun, sehingga malam itu juga bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ya, mereka bangsa Israel berangkat dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki, itu masih 6.000 loh ya, 600.000 laki-laki, ya, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Jadi bisa lebih dari situ, ya. Terus juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Rupanya dari berbagai-bagai bangsa ada turun dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi mereka. Ya. Jadi tadi hanya laki-laki yang dihitung. Anak-anak dan perempuan belum, dan berbagai bangsa juga belum. Ya. Jadi di situ ada Paskah. Ya, Paskah. Passover bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Ibraninya Pisha, ya. Jadi bisa. Terus bahasa apa ya? Bahasa Yunaninya, ya. Jadi bahasa Ibraninya tadi Pisha atau Pesak, ya. Kalau bahasa Yunaninya di situ adalah Pasha, Pasha, ya. Jadi dari kata inilah Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Paskah. Ya. Jadi Paskah menjadi hari perayaan tahunan untuk memperingati keluarnya bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Khususnya ketika tulah kematian anak sulung melewati pintu rumah mereka yang diolesi darah anak domba sehingga mereka selamat. Sedangkan anak sulung Mesir mati semua karena tulah yang ke-10 itu. Selama seminggu hanya roti yang tidak beragi yang boleh dimakan. Sehingga hari-hari itu juga disebut hari raya roti tidak beragi. Jadi perhatikan, inilah sejarahnya hari raya roti tidak beragi. Sejarah roti tidak beragi itu adalah pada saat bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir dengan cepat-cepat, ya, sehingga roti yang mereka buat tidak sempat untuk dikasih ragi, ya. Jadi hari raya roti beragi itu sama saja disebut Paskah. Itu Lukas pasal 22 ayat 1. Ya. Hal ini memperingati roti yang dimakan bangsa Israel karena tergesa-gesa meninggalkan Mesir. Mereka tidak sempat memberi ragi pada adonannya. Jadi itulah sejarahnya roti tidak beragi. Ya, ya, ini kita lihat gambarnya. Ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tadi berapa? Ada 6.600 ya, 600 laki-laki. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk bangsa-bangsa lain, belum termasuk perempuan. Ya, mereka banyak. Belum binatang domba yang mereka bawa. Ya, ya, ya. Jadi pasca di Perjanjian Baru, Injil Sinoptik. Ya, sebelum masuk ke sini, jadi biasanya sebab kebiasaan hari raya Paskah itu harus ada yang, ya, harus ada yang dipersembahkan, ya. Jadi biasanya itu kita bisa melihat nanti di sini ya. Injil saya baca ulang lagi. Injil Sinoptik menulis bahwa perjamuan terakhir adalah sebuah perjamuan Paskah dan itu bertepatan dengan hari raya roti tidak beragi di mana orang harus menyembelih domba Paskah, ya. Jadi seluruh Injil, ya. Jadi
Injil sinoptik itu ya yaitu Matius, Markus, Lukas. Ya, itu Injil sinoptik. Kenapa mereka disebut Injil sinoptik? Artinya ya bahwa karena ketiga Injil ini memuat kisah yang sama, hampir mirip semuanya. Ya, jadi makanya disebut Injil sinoptik. Kita perhatikan lagi yang itu mencatat kisah perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap. Jadi Injil Yohanes ini mencatat bahwa penyaliban Yesus bertepatan dengan hari penyembelihan anak domba Paskah. Jadi kebiasaan di perjanjian lama itu, kalau hari raya Paskah itu harus ada yang dibebaskan. Ya, setiap tahun itu harus ada yang dibebaskan dari tahanan. Jadi pada saat itu orang Israel ini, orang Yahudi ini permintaannya yang dibebaskan itu adalah siapa? Barnabas. Banyak orang minta Barnabas yang dilepaskan. Karena Pilatus ini ya takut dia, sehingga dia awalnya Pilatus ini menawarkan Yesus atau Barnabas, tapi permintaan banyak orang itu yaitu Barnabas, sehingga Pilatus ya dia tidak mau mengambil kesalahan, dan dia ya karena Tuhan Yesus itu tidak ditemukan kesalahan ya, Tuhan Yesus tidak ada kesalahannya, makanya Pilatus nggak mau ya. Jadi kita lanjut. Ya, perjamuan malam terakhir Yesus adalah makan malam yang dilakukan untuk peringatan Paskah Yahudi. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 8 ya, maupun ayat 13 atau pada malam tanggal 14 Nisan. Jadi perjamuan malam ya, Yesus makan malam yang dilakukan untuk memperingati Paskah Yahudi. Jadi perhitungan Paskah orang Kristen didasarkan atas peristiwa ini. Namun biasanya tanggalnya berbeda dengan Paskah Yahudi karena kalender dan sistem perhitungannya berbeda. Ya. Sebentar ada yang lewat. Iya. Ada perbedaan yang signifikan antara Paskah Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kalau Paskah Perjanjian Lama tujuannya adalah membebaskan atau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi, keselamatan secara fisik dan sarana yang dipakai adalah darah anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Ya, jadi sebenarnya ya, Paskah Perjanjian Lama ini merupakan bayangan apa yang akan terjadi kemudian. Saya ulangi, ya. Paskah yang terjadi di dalam Perjanjian Lama ini merupakan bayangan apa yang akan terjadi kemudian. Coba Ibrani 10 ayat 1, baca Kak Ayu. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Iya, Bung? Enggak tahu sih, bentar ya. Saya ulangi, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya,
Jadi hukum Taurat ya hanya terdapat bayangan saja, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Paskah di Perjanjian Lama itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Jadi sedangkan Paskah Perjanjian Baru berbeda, ya, berbeda. Jadi sebenarnya Perjanjian Lama ini tadi saya bilang merupakan bayangan apa yang akan terjadi kemudian. Ya. Jadi kalau anak domba yang dipotong itu sebenarnya tidak bisa menyelamatkan. Itu hanya lambang, ya. Itu hanya lambang nanti ada anak domba Allah yang menyelamatkan. Makanya Perjanjian Lama itu hanya bayangan yang terjadi. Ya, itulah sebabnya kita tidak boleh hanya belajar Perjanjian Lama. Ya. Untuk apa kita belajar hanya bayangannya saja? Kita harus belajar lengkap. Ya. Jadi dahulu bayangan seperti itu. Penggenapannya seperti ini yang ada di Perjanjian Baru. Nyatanya nanti di Perjanjian Baru penggenapannya nyatanya. Ya. Jadi perhatikan ya, kita sudah masuk supaya mengerti tentang Paskah. Ya, anak domba Paskah Perjanjian Baru. Injil Yohanes secara eksplisit menyajikan fakta bahwa kakinya tidak dipatahkan. Ya, sebagai penggenapan domba Paskah. Coba ada yang bisa baca Yohanes pasal 19 ayat 31. Ada yang bisa baca? Yohanes 19 ayat 31. Karena itu hari persiapan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi pada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Iya. Jadi perhatikan ya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi penyalipan zaman dulu ya, dipaku tangannya, dipaku kakinya, tapi untuk memastikan orang itu yang disalib itu sudah mati, tulang kakinya harus dipatahkan. Perhatikan, tulang kakinya harus dipatahkan. Tulang kakinya itu yaitu tulang di bawah lutut ya, tulang kering. Ya, dipukul, dipatahkan. Gitu loh. Ya. Itu penyalipan zaman dulu. Ayat 32, tolong baca. Ayat yang ke-32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, lihat, kan yang disalibkan bersama Yesus itu ada yang di kiri, ada di kanan. Lihat. Jadi prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama, ya, dan yang di samping Tuhan Yesus juga dipatahkan kakinya. Ya. Jadi kakak-kakak perhatikan dengan baik. Ayat 3 ini sangat penting supaya kita paham. Ayat 33. Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Lihat. Kaki Yesus tidak dipatahkan. Ya, nanti kita akan mengerti maksudnya apa itu. Ya. Ayat 33 ini, inilah penggenapan dari nubuat pasca Perjanjian Lama. Ya. Coba kita buka
di Keluaran pasal 12 ayat 46. Ada yang udah dapat? Keluaran 12 ayat 46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Iya. Jadi Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Perhatikan. Ya. Satu, ya, tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi ini tidak kebetulan. Pasca di perjanjian lama ini, anak domba itu tulangnya tidak boleh dipatahkan. Rupanya anak domba Allah tulangnya juga tidak boleh dipatahkan. Waduh. Coba kita lihat ya. Kita akan temukan, wah luar biasa ya. Alkitab kita ini. Ya. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Iya. Oh, Yohanes 19 ayat 31 tadi ya. Nanti sebelum ke situ Yohanes 19. Tadi ini supaya kita hati-hati dan kita mengerti ya. Yohanes 19 ayat 31. Ayat 33 ya, 33. Ya, 33. Saya baca aja ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Lihat. Ya. Jadi Injil Yohanes ini secara eksplisit menyajikan fakta bahwa kakinya tidak dipatahkan. Ya. Teman-teman, perhatikan. Jadi ini tidak kebetulan. Pasca di perjanjian lama anak domba itu tulangnya tidak boleh dipatahkan. Rupanya juga ya, anak domba Allah tulang kakinya juga tidak boleh dipatahkan. Wow, lihat. Dan inilah merupakan Alkitab itu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang turun dari surga. Ya. Kitab kita ini asli. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui masa depannya. Ini Alkitab kita ini luar biasa. Teman-teman tahu Taurat ini ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, sedangkan Yesus ya adalah di abad pertama Masehi. Jadi antara pasca perjanjian lama yang diturunkan Tuhan ya dalam Keluaran pasal 12 ayat 46 ini 1500 tahun kemudian terjadi pada Sang Mesias. Lihat. Ya. Tadi kita baca di Keluaran pasal 12 ayat 46 ya. Itu dikatakan anak domba tulangnya itu nggak boleh dipatahkan. Terus 1500 tahun kemudian ya terjadi pada Sang Mesias bahwa tulang kakinya tidak boleh dipatahkan. Ya, ini bukti bahwa sebenarnya Tuhan memberikan verifikasi kepada kita semua bahwa Sang Mesias itu benar-benar adalah Yesus. Ya.
Yesus adalah domba Paskah perjanjian baru, bukan binatang. Bukan binatang domba lagi, tapi anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Waduh, keren banget. Ya. Rasul Paulus menggunakan roti tak beragi. Ini ya, dalam peristiwa Paskah sebagai metafora. Metafora itu kiasan, ya, bahwa kehidupan moral orang percaya itu harus tidak beragi. Jadi hikmat yang bisa kita ambil harus tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dan Yesus adalah anak domba Paskah. Ya. Jelas ya, teman-teman. Demikian juga dinyatakan di dalam 1 Petrus ayat 1:19 Wahyu, ya, bahwa Yesus adalah domba, ya, domba anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 juga Yesus disebut anak domba Allah. Oke, lanjut. Ya. Jadi Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah tadi, ya. Jadi Yohanes ini sangat mengerti bahwa keselamatan itu bukan hanya keluar dari Mesir, tapi menghapus dosa manusia. Tadi di dalam Yohanes itu, ya, Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan sangat jelas, ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Jadi Yohanes ini menyebut Yesus anak domba Allah. Yohanes mengerti bahwa keselamatan itu bukan hanya keluar dari Mesir, tapi menghapus dosa dunia. Ya. Jadi keselamatan yang sebenarnya adalah ketika sang anak domba Allah menebus dosa manusia dengan cara menggantikan manusia mati di kayu salib. Inilah perwujudan atau penggenapan dari lambang domba yang disembeli di perjanjian lama. Penggenapan dari Kejadian 3:15. Masih ingat pendalaman Alkitab yang lalu? Injil pertama itu disebut Kejadian pasal 3 ayat 15, ya. Proto evangelium. Injil pertama diberitakan, ya. Apa isinya? Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu meremukkan kepala si iblis atau si ular. Inilah penggenapannya, teman-teman. Ya. Jadi manusia tidak hanya diselamatkan dari perbudakan secara fisik, tetapi bebas dari perbudakan dosa. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Manusia ditunjukkan untuk menjadi anak-anak Allah, ya, yang mengerti pikiran dan perasaan Bapa di surga, seperti Kristus yang taat sampai mati. Jadi manusia ini, kita ini diselamatkan dari perbudakan secara fisik, tetapi bebas dari perbudakan dosa, bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ya, jadi kita diarahkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi anak-anak Allah yang mengerti pikiran dan perasaan Bapa di surga, seperti Kristus yang taat sampai mati. Jadi manusia tidak hanya ditebus, ya. Kita berpikir sudah tidak lagi. Artinya kita artinya udah selamat. Tidak. Manusia itu harus diproses secara yang panjang menjadi anak-anak Allah. Ya. Tapi ironisnya, coba kita buka Yohanes pasal
pasal 1 ayat 11. Ironisnya kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 11. Ada yang bisa bantu? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lihat, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ironis banget. Ya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, inilah sebenarnya tujuan Paskah. Ya. Supaya manusia itu selamat, hidup kekal. Bukan cuma keluar dari Mesir. Ya, menjadi anak-anak Allah. Waduh. Ya. Jadi teman-teman mulai paham ya soal Paskah itu di Perjanjian Lama. Kita sudah tahu Paskah itu harus menyembelih, harus ada darah yang tercurah supaya mereka lepas dari maut kematian. Tapi di Perjanjian Baru ada darah anak domba Allah yang tercurah untuk menyelamatkan kita. Ya, dari perbudakan secara fisik. Tetapi bebas dari perbudakan dosa. Tapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Ya, manusia ditunjukkan untuk menjadi anak-anak Allah yang mengerti pikiran dan perasaan Bapa di sorga seperti Kristus yang taat sampai mati. Ya. Jadi peristiwa ini bertepatan dengan hari di mana Israel harus menyembelih anak domba Paskah. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ingat, Perjanjian Lama, hukum Taurat itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, jadi hakikat dari keselamatan itu sendiri, inilah anak domba Allah yang mati di kayu salib. Ya. Menjadi penggenapan akan nubuat Paskah di Perjanjian Lama. Ya. Jadi Paskah sesungguhnya yaitu Paskah di Perjanjian Baru, kebangkitan tubuh fisik. Ya. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib tidak hanya tergantung terus, mati terus, tidak, justru ya kematiannya itu yang mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematiannya itu mengalahkan maut. Ditandai dengan kebangkitan tubuh fisik. Ingat, kebangkitan tubuh fisik. Orang yang mati itu nanti mereka akan dibangkitkan, ya, dan dipakai dengan tubuh yang fisik, bukan dibangkitkan alam rongga. Ya, ingat ya, kebangkitan itu secara fisik, bukan alam roh, bukan rohnya dibangkitkan. Ya, jadi yang bukan rohnya yang bangkit. Inilah contoh kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, tubuh fisik yang bisa dipegang, yang bisa makan, yang bisa minum. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa dia adalah juru selamat yang hidup, penebus yang hidup. Dia menang atas maut. Artinya Tuhan Yesus telah berhasil menebus dosa umat manusia. Dan segala kuasa ada dalam tangannya. Ya, ada dalam tangannya. Inilah Paskah sebenarnya. Ya, terbebasnya manusia dari ancaman maut, yaitu dosa. Sekarang giliran kita yang mau menjadi anak-anak Bapa di surga.
Ya. Harus meresponinya dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Respon kita harus nyata dengan segenap hidup, sehingga Bapa di surga akan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah inti Paskah Kristen, ya, mengubah manusia yang dulu duniawi diselamatkan oleh Tuhan, diproses dalam jangka yang panjang agar menjadi manusia ilahi, manusia surgawi, atau disebut man of God. Ya. Jadi inilah tujuan Paskah itu. Jadi sebenarnya justru Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, adalah puncak dari seluruh hidup Tuhan Yesus. Ya. Jadi kata kuncinya Yesus bangkit, maut dikalahkan, sehingga kita juga nanti bangkit seperti Yesus bangkit. Ada yang ketinggalan sedikit, ya, satu slide lagi. Ya ini. Ya, sorry. Ya. Jadi tadi saya udah baca tentang itu. Yang aku baca ini ayat firman-Nya ini, tetapi 1 Korintus 15:14, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita. Ya. Pemberitaan kita, pelayanan kita, semuanya sia-sia. Kepercayaan kita, semuanya sia-sia. Kita lihat tipologi Paskah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tipologi itu paralel, ya. Ya. Jadi Perjanjian Lama, anak domba jantan yang tidak maksudnya gini, anak domba jantan jadi korbannya yang tidak bercacat celah. Itu Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, anak domba Allah, ya, Kristus sendiri. Ya, jadi perhatikan baik-baik, sangat penting ini perbedaannya. Di Perjanjian Lama, anak domba jantan dikorbankan yang tidak bercacat celah. Tahu umur berapa? Masih ingat? Kalau CCA umur berapa? Anak domba Allah di Perjanjian Baru, yaitu Kristus. Selanjutnya, ya, dilakukan setiap tahun. Ya, jadi Paskah itu dilakukan setiap tahun, tapi di Perjanjian Baru sekali untuk selamanya, karena sudah lunas dibayar. Jadi tidak perlu tiap tahun lagi, ya, tidak perlu tiap tahun lagi. Terus Perjanjian Lama keluar dari perbudakan di Mesir, Perjanjian Baru keluar dari perbudakan dosa. Itu sebabnya kalau seseorang menerima Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menjadi Kristen, tapi masih berbuat dosa, itu namanya, ya, belum menerimanya. Harus berhenti terhadap dosa. Selanjutnya, selamat dari kematian anak sulung oleh darah anak domba. Perjanjian Baru, selamat dari maut karena dosa oleh darah anak domba Allah. Jadi di Perjanjian Lama selamat dari kematian anak sulung oleh darah anak domba, kita selamat dari maut karena darah anak domba Allah. Diperhatikan baik-baik. Perjanjian Lama, tulangnya tidak boleh dipatahkan. Perjanjian Baru, tulangnya tidak boleh dipatahkan. Waduh, keren banget, ya. Jadi
Kakak-kakak, ini luar biasa. Ya. Jadi kalau semua orang belajar dengan benar, orang akan pilih Alkitab. Dia tidak akan meninggalkan Alkitab untuk dia belajar terus. Sebab Alkitab yang bisa membuktikan masa depan. Tidak ada satupun buku yang menulis nubuat tentang masa depan kecuali Alkitab kita. Ya. Jadi sudah sangat jelas kakak-kakak. Mengerti sekarang Paskah sebenarnya itu seperti apa. Paskah perjanjian lama, ya, darah domba harus tercurah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan. Paskah perjanjian baru, harus darah anak domba Allah yang harus tercurah untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada hostnya. Oke. Oke, Shalom. Terima kasih. silakan lanjut. Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Oke, akhirnya mau sweet beneran. Oke, ya sebelumnya makasih Bang Henry untuk pengalaman kitabnya, untuk penjabarannya bagaimana Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah di Perjanjian Baru, dan kita banyak tahu ya teman-teman, banyak tahu dan kita semakin mengenal juga pastinya. Jadi Paskah itu satu nih yang paling sering diucapin itu ya, Happy Easter Day. Paskah itu bukan Happy Easter ya teman-teman, tapi Happy Passover gitu ya. Karena kita telah melewati apa? Melewati dari perbudakan tersebut ya. Nah, untuk kita udah tahu bagaimana padanan tahun 1400-an sebelum Masehi sampai di 30 Masehi ya. Ternyata ada hal yang sama, yaitu bahwa anak domba Allah akhirnya dipatahkan seperti dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, dalam hal itu kita bisa mengenal lebih dalam lagi bahwa ya Tuhan kita adalah janji untuk penebusan itu sendiri gitu ya, yang dimana kalau di perjanjian lama itu untuk mereka bebas dari anak sulung mati, anak sulung, mereka dibebaskan dengan darah anak domba tak bisa dicela. Begitupun juga kita bebas daripada hukuman dosa karena tercurahnya darah Kristus yang memulihkan hidup kita semua, yang menyelamatkan kita semua. Dan kiranya setiap apa yang disampaikan itu bisa kita ingat, selain untuk CCA, tapi kita juga bisa semakin ingat bahwa Tuhan itu pengorbanannya sebegitunya gitu. Apa yang dia lakukan di Mesir, akhirnya dia lakukan kembali waktu dia hadir di dunia. Ya bisa dihidupin. So, thank you. Ya mungkin itu aja. Teman-teman kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin hal lainnya, kalau mungkin dalam penyampaian Bang Hendra ada yang kurang jelas, apapun itu, silakan. Oke, tampaknya tak ada ya. Oke, mungkin cukup kita tutup dengan kita malam hari ini. Silakan Bang Henry. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ya. Jadi kakak-kakak paling tidak kalau kurang mau memahami bisa lihat di YouTube lagi, ya. Potong-potong aja mana yang memang kita butuhkan. Ingat baik-baik supaya kita mengerti soal tentang Paskah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kita nggak perlu seperti Perjanjian Lama memotong domba, ya, karena domba yang sebenarnya adalah di Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus sendiri, ya, darah anak domba Allah yang tercurah untuk semua umat manusia. Ya. Oleh sebab itu ingat, kita harus mengubah manusia yang dulu duniawi, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus siap diproses maupun jangka panjang agar menjadi man of God, manusia Allah.
Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti Paskah yang sejati, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kami, untuk mengampuni dosa kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Allah, agar kami boleh menjadi man of God, manusia Allah. Kami harus terus bertekad, semangat untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, berkati kami semuanya. Semua yang hadir hari ini berkati Tuhan. Berkati Kak Niko dalam kesehatannya, suaranya Tuhan berkati. Kak Matilda, kesibukan pekerjaan Tuhan berkati agar dia terus mampu membagi waktunya untuk datang kepada Tuhan. Berkati Kak Ayu, Engkau tolong dia terus Bapa, agar semakin haus dan lapar untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Hana, agar terus takut akan Engkau. Dia mampu menjadi berkat. Berikan dia kepekaan, agar dia boleh tahu pekerjaan apa yang Tuhan berikan buat dia. Sehingga dia boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Berkati Kak Jaya Purba. Berkati Kak Indri, Kak Alter, Kak Desi, Kosiong, Kak Yesi, Kak Yani, Ciripka, Kak Rewani, Kak Agustin. Tuhan Engkau berkati nama-nama yang hamba sebut. Ku taruh dalam tangan-Mu Bapa. Tulis mereka, nama mereka dalam kitab kehidupan-Mu. Biar mereka mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan gentar. Biar mereka melayani karena mereka mengerjakan keselamatan itu. Mereka melakukan tanggung jawab itu karena mereka mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Tuhan selamatkan kami Bapa. Berkati keluarga kami yang mungkin dalam proses pemulihan, yang mungkin belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan. Mungkin ada kata-katanya yang menyakiti, melukai kami. Tuhan berkati orang tua kami. Dia milik-Mu Tuhan. Dia kepunyaan-Mu. Selamatkan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati para leader yang belum bisa hadir. Tuhan lawat mereka agar berani bayar harga untuk terus bertumbuh. Belajar akan pengenalan Engkau Tuhan. Berkati keluarga besar undangan surga. Tuhan lawat dimanapun berada. Baik yang masih remaja, pelajar, mahasiswa, yang sudah bekerja maupun belum. Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka terus menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan Bapa di surga. Yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Bapa di surga. Selamatkan generasi muda kami Tuhan. Selamatkan Bapa. Berkati kota kami, bangsa kami, pemerintahan kami. Pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala, penginjil-penginjil, para misioner. Tuhan berkati, Tuhan lawat agar menjadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh, yang strong, yang memiliki kualitas seperti Kristus. Tuhan Yesus berkati juga. Besok ada ibadah gabungan JDP. Tuhan tolong Bapa. Cuaca, hamba-hambamu yang melayani, tim dari Jakarta, maupun dari Lampung. Begitu juga Tuhan, semua anak muda yang mendapat undangan player ini, Tuhan berkati mereka, gerakkan hati mereka. Ini waktunya, lewat ibadah gabungan ini, kesatuan tubuh Kristus itu semakin strong, kesatuan doa semakin sungguh-sungguh, kesatuan membagikan kabar baik semakin berani diberitakan dimanapun anak muda berada. Hadirlah Tuhan. Berkatilah ibadah gabungan ini. Semua kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati Jambore Youth. Engkau yang memberkati. Di mana akan diadakan Doulos Camp. Nilai-nilai hati hamba. Kami percaya semua yang hadir, mereka akan pulang berbeda. Hidup mereka menjadi Doulosnya Tuhan. Kami akan melihat kegerakan anak muda akan terjadi. Api kegerakan itu akan terjadi. Terima kasih Bapak, segala yang dibutuhkan.
segala apapun kekurangannya, kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan. Kami akan istirahat malam hari ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, keluarga kami, tetangga kiri kanan, orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang membenci, melukai kami, Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Bagimu segala hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. 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 Kita Amin. boleh buka kamera, Kak Hana.